Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBB Immanuel yang dikasihi Tuhan Yesus. Saatnya kita masuk dalam pelayanan firman. Mari kita mempersiapkan hati kita, walaupun dalam ibadah keluarga kali ini kita mempersiapkannya di rumah-rumah masing-masing, tapi kami percaya tidak mengurangi rasa iman kita kepada Tuhan di tengah kondisi COVID-19. Dan kita berharap tetap wabah corona ini segera berakhir. Mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa Surgawi dalam Kristus pengasih, karuniakanlah kami Roh Kudus yang memimpin kami mendalami segala kekayaan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Imamat pasal yang keempat ayat 13 sampai 21. Imamat pasal yang keempat ayat 13 sampai yang ke-21 yang mengatakan, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu, dan dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia Bapak Ibu, Saudara dan saya yang mendengar firman ini, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan bacaan Sabda Bina Umat malam hari ini, judul Alkitab kita adalah Hidup Kudus, yang mana di dalam Imamat pasal 4 ayat 13 sampai 21 dikatakan bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat Israel jika dia melakukan kesalahan-kesalahan. Bapak Ibu Saudara, hidup kudus ini ternyata adalah cita-cita daripada Allah. Sempurna adanya Tuhan Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, termasuk manusia ciptaannya. Semua diciptakan baik adanya dan harus hidup kudus. Pertanyaannya, apakah manusia dapat memelihara kehidupan kudus itu? Nah, untuk tetap memelihara kehidupan yang kudus tersebut, Allah memberikan satu perintah saja. Kita bisa melihat di kitab Kejadian.
Adam dan Hawa diciptakan bahkan diberi kebebasan di Taman Eden. Semua buah boleh kau makan. Hanya satu saja, buah pengetahuan baik dan jahat, jangan kau makan. Hanya satu aturan saja Bapak Ibu. Tapi mereka tidak bisa memelihara kekudusan yang Tuhan sudah anugerahkan. Sehingga kekudusan berantakan. Apa permasalahan yang terjadi? Karena manusia yang diciptakan Tuhan tidak taat akan firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita saksikan dulu tayangan animasi yang berikut ini. Bapak Ibu sudah menyaksikan tayangan tadi, bagaimana yang sebenarnya rencana Allah kepada manusia ciptaannya. Manusia diberikan sesuatu hal anugerah kehidupan, bahkan kekekalan yang dimiliki manusia. Tetapi semuanya gagal dan berantakan karena ketidaktaatan. Manusia lebih taat kepada hawa nafsunya, sehingga dia tidak bisa memelihara kekudusan. Padahal rencana Allah indah dan mulia. Manusia diciptakan serupa segambar dengan Dia, sempurna adanya, dan semuanya diciptakan untuk baik adanya. Tapi karena ketidaktaatan itu, sehingga manusia hidup tidak kudus. Nah, dalam bacaan kita malam hari ini dalam kitab Imamat dijelaskan bagaimana bangsa Israel melakukan pelanggaran-pelanggaran. Itu sering kita lakukan seperti itu. Allah tidak bisa dipermainkan. Allah tidak mau berkompromi dengan dosa. Satu pelanggaran, satu dosa, upahnya maut. Bayangkan Bapak Ibu, berapa kali dan berapa banyak kita melakukan kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Kalau hukum ini diterapkan, berapa banyak juga lembu-lembu jantan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan untuk memulihkan kekudusan umatnya, untuk sebagai pengampunan dari dosa yang kita lakukan. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa Allah sangat mengasihi isi dunia ini. Firman Tuhan jelas dikatakan, barang siapa yang percaya kepadanya, Allah sendiri turun dalam dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang kita sembah. Melalui Yesus semua pelanggaran dan dosa kita disucikan, sehingga kita kembali kudus di hadapan Tuhan. Itulah Bapak Ibu Saudara yang harus kita pertahankan. Iman kita kepada Yesus agar kita layak di hadapannya dan kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kesempurnaan itu adalah mutlak. Kalau kita mau bertemu dengan Allah, tidak ada tawar-menawar. Kita harus hidup kudus di hadapannya. Sehingga apa yang kita lakukan benar-benar harus sesuai dengan apa yang difirmankan.
Karena di dalam kitab Nahum pasal 1 ayat yang kedua, di situ dikatakan Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pada pendendam dan musuh-musuhnya. Di ayat 3 dikatakan Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Itu adalah catatan penting kita, bahwa Allah tidak bisa dipermainkan. Kita harus benar-benar menjaga kekudusan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kekudusan apa Bapak Ibu Saudara? Kekudusan dalam pikiran, kekudusan dalam perkataan, kekudusan dalam sikap, dan dalam perasaan. Bahkan kita harus memelihara kekudusan perkawinan. Itu satu hal yang penting supaya kita layak di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa hidup kudus kalau kita tidak diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Melalui darah Yesus yang sudah dicurahkan, kita kembali hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan selama kita diberi kesempatan hidup, bukannya tidak bisa jatuh dalam dosa, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus tidak terus-menerus hidup dalam dosa. Sebab jelas dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 15. Di situ dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat GBIB Immanuel yang dikasihi Tuhan, kita menyadari di tengah wabah corona atau COVID-19 yang melanda bumi ini, dan khususnya di Indonesia bahkan di Surabaya, yang saat ini diberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Ini merupakan kesempatan kita membangun mesbah-mesbah keluarga. Mari kita bergandengan tangan dengan seluruh anak-anak kita, suami, istri kita, untuk selalu lebih dekat kepada Tuhan dan belajar untuk hidup kudus. Karena hanya itu yang berkenan kepada Tuhan. Jika kita hidup kudus di hadapan Tuhan, kita naikkan permohonan kita agar wabah corona ini segera diakhiri. Dan kita percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Karena Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan hanya mengizinkan wabah ini terjadi. Karena Tuhan punya rencana dan kehendak yang indah dalam setiap umatnya yang percaya. Mari kita panjatkan doa dengan tiada henti agar virus corona, wabah ini segera diakhiri. Sehingga gereja-gereja Tuhan kita bisa melihat dipenuhi lagi oleh jemaat-jemaat Tuhan. Bahkan kerinduan saya, kerinduan kita semua, anak-anak sekolah minggu tidak dapat beribadah sekarang. Mereka rindu untuk datang ke gereja Tuhan, untuk memuji Tuhan bersorak, bertepuk tangan, menyanyi, memuliakan Dia, beribadah kepada Dia. Itu kerinduan kita bersama. Mari Bapak Ibu, kita serentak panjatkan doa agar Tuhan mengakhiri wabah ini sehingga gereja Tuhan dipulihkan. Itulah Bapak Ibu Saudara firman Tuhan malam hari ini, dan kami percaya biarlah boleh menjadi berkat buat kita semua dan tetap jaga kekudusan di hadapan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.